Halo teman-teman Wijaya Trading, pastikan kalian sudah subscribe channel ini sebelum nonton videonya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini jika bermanfaat. Ya, ini tadi resiko manajemen atau risk management kita batasi per transaksi, per trade tadi. Lotnya sudah kita hitung, besarnya resiko bisa kita hitung. Nah sekarang recovery-nya bagaimana? Recovery itu apa? Recovery itu bagian dari cara untuk meminimalkan resiko kerugian. Ada beberapa cara. Yang pertama bisa dengan paling gampang cut loss. Ya, cut loss bisa batasi tadi ya, 500 sampai 700 atau bahkan sampai 1000 boleh. Atau mungkin 300 ya. Bagaimana kita nanti nyaman dengan batasan rugi itu. Cut loss bisa dengan SL, bisa dengan cut loss manual. Yang kedua, bisa dengan cara sweep. Apa itu sweep? Sweep itu mengganti posisi. Ketika kita entry buy, marketnya turun. Nah, turunnya kita batasi misalkan 500. Di batasan ini kita lakukan cut loss buy. Kita entry sell, mengikuti tren yang ada. Tentu tidak hanya kita bermain angka begini. Nanti kita lihat tekniknya. Kita lihat bagaimana market itu terakhirnya seperti apa, terbentuknya. Levelnya bagaimana, trennya seperti apa. Kemudian apakah ini koreksi atau sudah masuk di kategori reversal ya. Semuanya kita lihat lagi. Jadi jangan buru-buru kita melakukan recovery ketika belum ketemu ya dasarnya. Yang ketiga, kita bisa melakukan averaging. Ya, semua recovery ini ada plus dan minusnya. Cut loss itu minusnya apa? Ya kalau kita cut loss biasanya di awal kalau udah rugi itu bisa menurunkan semangat kita atau bisa menurunkan mental kita. Sudah rugi gitu ya, sudah rugi. Nanti yang ada kita dendam supaya bagaimana cepat bisa mengembalikan gitu ya. Kemudian yang sweet ini terkadang juga dilema ya. Ketika kita close yang buy, kemudian kita ambil posisi sell, ternyata naik lagi. Nah itulah nanti kita betul-betul harus banyak berlatih. Satu, banyak berlatih kita membaca pergerakan, kita menganalisa, menentukan probabilitasnya. Kemudian yang kedua berlatih dengan melakukan recovery ya. Apakah kita menggunakan cut loss, apakah kita sweep atau bahkan kita kombinasikan. Dan itu tidak bisa dipelajari dari orang. Kita sendiri nanti yang melatihnya. Kita sendiri yang nanti harus mengujinya. Salah kita perbaiki. Terus kita belajar dari pengalaman. Kita belajar dari yang sudah kita lakukan. Ya, jangan hanya habis selesai. Kita entry, buy, sell, profit, selesai tutup. Tanpa kita melakukan satu evaluasi. Maka penting bagi teman-teman khususnya pemula, ketika awal kita mau menganalisa, ketika awal kita mau entry, pastikan ada datanya, pastikan ada dasarnya. Kemudian cobalah untuk didokumentasikan, apakah dicatat, apakah dilakukan potret atau screenshot, kemudian buat catatan kecilnya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk evaluasi kita. Besok pagi kita baca lagi, kita evaluasi lagi. Kemarin saya menggunakan ini, saya bisa profit. Kemarin saya menggunakan ini, marketnya berbalik, saya lakukan dengan recovery yang ini ternyata kok sulit ya. Maka coba dengan yang lain. Nanti sampai ketemu di mana kita mudah melakukan recovery-nya. Dan itu pasti ketemu asal kita terus-menerus melakukan pembelajaran ya. Kita lakukan koreksi dan kita mau belajar. Yang ketiga adalah averaging. Ini juga yang cukup ekstrim juga, bagian dari recovery yang cukup ekstrim, tetapi bisa membantu menyelesaikan rugi dengan cepat. Contoh misalnya, averaging ini artinya menambah transaksi, menambah lotnya juga bisa. Contoh misalkan saya ambil posisi buy 0,2, marketnya turun. Nah kita toleransi misalkan turunnya 500. Begitu turun saya masuk buy lagi 0,4 misalnya. Dengan harapan
dengan melihat kondisi marketnya ini masih berada di area koreksi sehingga berpotensi memantul lagi ke atas. Ketika nanti koreksi separuh saja, maka sudah bisa profit. Kenapa? Separuh itu yang di atas 0,2 kali 250. Yang di atas 250 kalikan 0,4 ya. Yang di bawah 250 kalikan 0,4. Sehingga 0,2 dikalikan 250 ya ini 12. 250 dikalikan 0,2 lotnya. Ada 50 dolar. Minusnya adalah 50 dolar yang di atas. Sementara yang di bawah 0,4 ini plusnya 0,4 dikali dengan pergerakannya 250, 100 dolar. Yang di atas minus 50, yang di bawah plus 100. Sehingga ini masih profit 50. Hanya dengan manfaatkan koreksi sampai di tengahnya saja. Sehingga ini mempercepat exit kita. Yang buy-nya kita close, yang sell-nya juga kita close, jangan kita ambil profitnya. Sementara minusnya kita biarkan, karena nanti berpeluang kembali turun lagi, setelah koreksi kembali turun lagi. Sehingga kalau hanya diambil profitnya, nanti turun lagi, minus yang di buy itu bisa tambah parah nantinya. Atau bahkan tidak seperti ini ya. Atau misalkan begini, ya bisa jadi yang kita lakukan ya. Misalkan begini ya, saya coba untuk hilangkan lagi ya. Misalnya saya entry buy, terlanjur entry buy 0,2, ternyata marketnya turun 500 pergerakan. Kita lihat ini bergeraknya kuat sekali, bahkan bisa melewati retracement-nya, bahkan kekuatannya penuh. Karena ini ketika sudah terbentuk, candle selesai terbentuk, ini sudah betul-betul kuat. Maka ketika mengarah ke bawah, kita bisa entry sell dengan lot 0,4 misalnya. Namanya averaging. Averaging tidak harus menambah lot, bisa juga nanti hanya menambah sell-nya tanpa menutup yang di atas. Kalau menutup di atas itu namanya sweet. Nah, ketika kita menggunakan 0,4, ini tentu yang kita harapkan nanti turun minimal sama jaraknya. Kalau bergerak sama, ini baru balik modal kita. Baru bergerak, baru balik modal.